teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Kali ini seperti biasa teman-teman, tamunya spesial, kendaraannya juga spesial. Kali ini gue ditemenin sama Mas Iqbal. Halo Mas. Halo Mas. Sehat ya Mas? Sehat Mas. Mas Iqbal ini gue kemarin ketemu di salah satu acara otomotif terakhir ya Mas ya. Gue ngeliat, oh iya nih. Dan gue sebenarnya udah ngobrol-ngobrol sama Mas Iqbal, tapi memang udah lama kelupaan mau bahas mobilnya Mas Iqbal. Di samping gue udah ada mobil menarik. Salah satu varian atau generasi dari Civic juga, tapi yang menurut gue paling jarang terlihat di Indonesia. Bener ya Mas ya? Betul. Ini sasisnya EG juga berarti EG ya? bener Mas. Iya bener ya? EG2. EG2 bukan platform Estilo dan bukan Genio, yaitu Honda CRX Del Sol. Del Sol. Bener ya? Bener. Ada CRX ya depannya ya? Jadi gini, kalau nggak salah untuk varian depannya CRX itu untuk Eropa ya. Oke. Kalau untuk Jepangan itu dia nggak ada CRX-nya. Hanya Honda Del Sol. Iya, kalau nggak salah. Honda Del Sol. Ini menarik banget menurut gua. Honda di sini biasa Honda memberikan teknologi yang seharusnya belum ada di tahun itu. Betul. Bener ya Mas ya? Bener. Yang melahirkan jadinya keren tapi ribet. Nah, sebelum kita bahas tentang mobilnya, buat teman-teman semua yang lagi nonton jangan lupa subscribe terus, support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Atau mau kalian ada mobil menarik yang kalian mau bahas atau kalian mau dengar pembahasannya, silakan aja komen. Nanti akan kita hubungi orangnya dan kita coba untuk undang ke dalam konten kita. Gitu. Dan juga buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya dari Indonesia, seperti yang kayak lagi gue pakai sekarang. Asik. Nah, Mas Iqbal, sebelum kita berlama-lama nih, gue penasaran banget sih sama mobil ini. Kalau lo ngambil mobil ini, itu tuh pertimbangannya apa Mas? Atau mungkin memang ada pilihan sebelumnya, tapi dengan dibandingkan itu yang harganya sekian, mendingan gue ambil ini gitu atau gimana? Jadi gini Mas, sebelumnya nih, ini sebenarnya gue hanya orang yang ngurus Mas. Oke. Pemiliknya tuh ada sebenarnya, namanya Om Bastian. Jadi gini, kenapa kita pilih ini? Karena satunya, tadinya kita mau incer tuh punya yang sebelumnya itu, yang tadi kita obrolin, yang warnanya hijau. Oke. Cuman karena pertimbangan kita banyak hal, akhirnya kita nggak jadi ambil. Nah jadi sempet gue infoin ke dia, gue ada nih tapi nggak tahu barangnya di mana gitu. Alhasil dipegang sama teman kita juga tuh waktu itu, si Om Rifki. Nah tapi waktu itu kan iklannya sempat hilang tuh Mas, tapi tetap gue pantau waktu itu. Jadi akhirnya pas 4 bulan kemarin ada iklannya lagi. Jadi kenapa gue ambil ini? Karena terutama papernya Mas, paper resmi dari ATPM. Akhirnya kita putuskan ambil ini, kita jual 2 Estilo Mas. Oh, jual 2 Estilo? Jual 2 Estilo. Harganya seharga 2 Estilo berarti? Ya. Oke. Estilo bahan atau Estilo jadi Mas? Jadi Mas. Oh iya udah jadi. Udah siap pakai Mas. Ya. Nah, gitu. Jadi kalian kalau mau tahu harganya, kalian browsing aja lah harga Estilo dari kali 2 berarti. Nah, gitu. Berarti memang mengincar mobil ini Mas? Memang bukan kayak, mungkin ya, kan sekarang juga ada banyak kayak DC5, DC2, betul, semua segala macam, EK9 ya Mas ya. Kenapa jatuhnya kepada Del Sol? EK udah punya. Oke. EG Genio-nya kita juga udah punya. Oke. Vario Series kita udah punya. Jadi, nah kebetulan si owner ini lagi bangun CRX SI-nya. Oke. Di gue Mas. Mas nih bengkelnya di mana Mas? Di Jatiwaringin Pondok Gede. Nama bengkelnya? Anugerah Body Repair. Anugerah Body Repair. Jadi buat teman-teman yang sekitaran mana Mas tadi Mas? Pondok Gede, Jatiwaringin. Udah pasti tahu lah ya. Atau yang mau mampir langsung aja colek Instagramnya Anugerah Body Repair. Jadi mungkin menurut gue Mas, ketidaksabaran aja nih Mas pengen beli ini. Bukan dibilang nggak sabar juga nggak juga kali ya, karena kan udah incer yang sebelumnya. Tapi si pemilik mau melengkapinya Mas, serinya. Karena kan dari si Civic sendiri dia udah komplit.
dari Nova, dari Estilo, dari Eka udah punya. Nah akhirnya dia mau kompletin Del Sol-nya ini mas, CRX-nya. Nah, insya Allah sih kalau nggak ada halangan yang pertamanya ada lagi. Yang mana mas? CRX pertama. Yang Oh ya? Modelnya masih kayak Wonder. Iya. Yang Gen 1 tuh ya? Gen 1. Menarik. Jadi diambil dulu yang ini yang ada. Jadi memang sudah inceran karena untuk melengkapi koleksi ini mas ya? Betul. Oke. Nah setelah sebenarnya gue familiar sama mobil ini teman-teman. Jadi mobil ini pernah dipakai sama teman gue dan sempat gue pegang lah mobilnya. Bukan gue pegang sih, dalam arti gue tuh ngebantuin dia ngebenerin sesuatu hal dari si mobil ini. Gitu. Jadi gue sedikit banyak tahu ada beberapa parts yang ternyata sharing ya dengan si Estilo. Betul. Iya nggak sih mas? Betul. Nah selain itu, selain mas dapat informasi kayak gitu, pas ngambil mobil ini memang udah tahu nih kalau mobil keadaannya seperti apa, Nggak udah tahu sih, ngeliat Mas. atau malah habis itu baru nyari. Iya namanya juga mobil second ya teman-teman, mobil second itu nggak ada yang sempurna 100% dari kayak dari pabrik ya masih bener ya? Iya benar. Saat kita beli mobil second, semahal apapun kita beli mobil second, kita mesti menyiapkan budget untuk perbaikan, maintenance segala macam. Benar. Karena kan seleranya masing-masing ya mas ya. Betul, apalagi ini mobil sudah lumayan berumur. Betul. 92. Ini tipe apa dan tahun berapa mobilnya? Ini Del Sol nomor sasis EG2 tahun 92. 92. Dan berarti dia keluarnya sama kayak Estilo nggak tahunnya? Maksudnya dari 92 sampai dengan 95 si Del Sol ini. Benar? Benar. Oke. Nah, berarti kan Mas udah tahu nih kalau ini mobil sudah berumur. Mobilnya jarang pula di sini. Saat menemukan mobil ini pertama kali belinya, keadaannya kayak gimana Mas? Bagus mas. Bagus. Bagus. Tapi kan bagusnya orang kan beda-beda ya mas ya. Bagusnya mungkin pemilik sebelumnya belum tentu bagus pemilik yang baru. Betul. Jadi pertama beli sih dapat kejutan lah ya. Mogok. Beli harga 2 Estilo, mogok. Ya, mobil second, nggak apa-apa. Iya. Mogoknya kenapa ya Mas ya? Mogoknya jadi gini, speedometernya udah pada mati. Oke. Jadi speedometernya mati, bensinnya infonya normal. Jadi di saat itu bensinnya udah setengah lebih. Oke. Jalan dong santai. Santai. Pas nyampe di dekat rumah sakit Medistra, mogok. Habis bensin. Aduh, tanya sama orang kenapa Pak mobilnya Pak habis bensin. Gitu. Orang ada gitunya dulu tuh. Nggak dibantuin mungkin kalau kenapa-napa gitu habis bensin. Emang kenapa Pak speedometernya? Oh ternyata speedometer error. Semuanya nggak nyala, RPM, speedometer, temperatur. Nggak. Jadi yang nyala tuh cuma bensin di saat itu. Yang di mana itu juga nggak nyala ternyata. Dia nyangkut. Ih setengah mulu, irit banget mobilnya, lep mati. Ternyata orang sebelumnya mungkin gitu kali. Ini mah irit banget mas mobil. Tapi di saat mogok, di saat mogok itu ya bukan banyak bantuin ya, cuman bilang, wah top mas. Bener. Nama tambah thanksin jadinya ya. Waduh. Top mas, makasih. Kenapa mobil lagi parkir aja, nggak apa-apa jalan. Ayo pinggir jalan aja. Ya udah, mogok terus akhirnya udah kita kirim ke bengkel mesin mas. Kita bongkar di situ. Ya namanya mobil tua ya mas ya. Ya banyak yang dibenerin lah. Oke. Gitu, termasuk wearing kabel body. Oke. Nah, dia kan udah pakai mobil yang sangat tidak umum di Indonesia, khususnya Jakarta yang kita kota kita tinggal. Terus ada permasalahan yang sangat amat mendasar, yaitu wiring. Ini gimana mas jadinya? Memang lo akhirnya memang sudah punya basic untuk yang tadi gue bilang ada beberapa barang yang memang sharing platform dengan Estilo atau memang blast aja? Blast aja mas. Jadi blast aja. Jadi gua ini baru nyali bro. Jadi blast udah nggak tahu ngapain ya udah. Akhirnya karena ada unitnya ya udah gue sambil belajar aja mas. Bener, paling enak tuh. Ya bener. Jadi gue juga suka gitu sih. Belajar jadi
Beli tadi dimodelin orang, enak. Nah, karena jujur gue juga biasanya kayak gitu mas. Yeah. Kayak gue ngebangun satu hal yang memang tidak common sama gue, ya gue bilang gue nggak pernah. Tapi kalau lo mau ngasih ke gue, ya gue belajar nih. nah enaknya lagi ya, customer gue tuh Om Bas itu ya nggak nahan barang ya mas ya, maksudnya mahal ya, nggak gitu. Gue butuh ini nih, ya udah beli. Ya kan untuk mobilnya juga kan. Karena tipikal dia kan dia mau pakai kalau mobilnya benar-benar bagus. Gitu. Jadi selama belum bagus ya lu aja dulu Bang. Iya benar. Gitu tipikal. Lu aja dulu yang terkena error ya kan. Kan errornya jadi nggak kebagian. Ya. Nah, gitu. Udah tinggal, emang harus gitu. Ya. Emang harus gitu benar. Akhirnya udah perjalanan yang pertama kali gue lakuin ya wiring ulang mas. Wiring ulang. Oke, jadi gue punya cerita juga mobil ini teman-teman. Jadi pas pertama kali gue ketemu mobil ini adalah dia kan apa ngomongnya ya? Apa ngomongnya atapnya dia ya? Katanya sih Targa ya. Iya kayak Targa tapi di stiker belakang kan Transtop tuh iya, masuk. Transtop. Ini kan aneh banget, nanti kita masukin shieldnya. Ini menurut gue nih canggih banget gitu untuk tahun 92 ya. itu. Tak canggih banget. Menurut gue tuh si Honda itu saat tahun 90-an itu mereka memang lagi develop salah satu kayak gue bisa nggak kayak gini, bisa nggak kayak gini. Contohnya seperti atap ini. Terus seperti kuncinya NSR MC28 yang pakai kartu. Ya benar. Yang lainnya tuh nggak bikin gitu loh. Lo kenapa sih bikin habis itu udah. Habis itu kayak di generasi selanjutnya kita repot dah bikin itu, nggak usah bikin lagi. Ketinggalan dah nih, ya kan. Nah kemarin saat ketemu mobil ini atapnya mati mas. Waktu pertama kali mas megang itu ya. Cek wiring, memang wiringnya sudah putus sambung. Udah potong sambung lah gitu. Banyak yang dijamper semua segala macam dan akhirnya waktu itu coba deh, yang penting nyala dulu aja atapnya. Nyala, udah gue bilang. Tapi gue hanya bisa berani karena wiringnya mas ya. Kalau untuk wiringnya sebagian gue ngeri korslet. Ya mungkin teman-teman tahu lah ya, ini wiring itu bukan hal yang bisa disepelekan menurut gue. Betul. Karena banyak kejadian mobil kebakar gara-gara wiring atau kabel itu nggak benar. Ada penambahan barang-barang dari yang memang tidak seharusnya di mobil itu, yang membentuk wiring baru asal suntik-suntik aja, asal jumper-jumper aja, korslet akhirnya kebakar. Itu bahaya banget. Jadi gue cuma berani ngerjain belakang doang kalau untuk wiring. Wiring gue nggak berani. Lampunya ternyata saat dicek sama orangnya diganti bohlam doang, korslet. Bong, habis itu gue mulai ampun gitu. Nah waktu pas ketemu Mas Iqbal kemarin, gue langsung tanya, Mas, wiringnya masih bermasalah? Nah itu, sama. Ternyata belum beres. Ketemunya di Mas Iqbal akhirnya. Oke. Jadi si kabel originalnya masih ada semua. Ada 2 orang tuh ya pindah tuh ya sebelumnya tuh ya, berarti salah juga nih. Ada kabel bodinya semua masih ada. Cuman udah disusun rapi di dalam kabin. Akhirnya ini mobil kita bongkar total. Bentar dulu mas, kabel body. Kabel body itu kan meliputi lampu, power window. Ini bukan kabel mesin ya teman-teman. Jadi kabel body dan kabel mesin itu beda teman-teman. Jadi ada soketnya sendiri. Nah kabel mesin ini untuk electrical keseluruhan dari mobil. Semua lah lampu, fog lamp, spion, semua segala macam lah. Tape semua segala macam. Kabel body, mesin doang. Itunya Mas bilang tersimpan rapi, berarti tercolok atau enggak? Enggak, udah keputus. Enggak. Jadi yang kepasang sekarang itu udah di jumper. Jadi diambil dari aki. Ya langsung. Ini gitu loh mas ya. Iya. Ada power source mana aki cepet tarik. Ya itu gue bilang kemarin, Mas nih lihat deh fotonya, gue bilang si box itunya kan. Ini loh mas kabel aslinya. Kabel aslinya ada? Box kiringnya? Ada. Ditaruh di mana orangnya? Di dalam situ semua mas. Dalam mana? Ada yang untuk di cabin, di bawah dashboard, digulung, dimasukin ke dalam dashboard. Kalau untuk si Transtopnya di bawah motor si penggeraknya. Gitu. Makanya kan kemarin tuh waktu di IMX kan gue bilang, Mas nih lihat kabelnya mas. Iya kacau sih. Gitu. Berarti ini kabel baru semua? Kabel ya suntikan, maksudnya narik jalur baru? Dia narik jalur soalnya baru. Kabel tuh ribet banget teman-teman ya. Kan nggak kelihatan ya, karena mereka itu kan ada bungkusan lagi kan. Kabel itu kan ada tembaga tengahnya. Nah kalau tembaganya putus di tengah ya lu nggak bisa. Ini berapa meter? Satu.
opsionalnya tadi itu pertama si mekanik gue bilang, apa kita lanjutin? Oke, kalau kita lanjutin, lu seberapa yakin kabelnya nggak putus di tengah? Bener. Langsung colok aja nih. Ya, oke, Ya. kita bikin lagi soketnya, terus Iya. kita lanjutin daripada kita harus belajar lagi. Betul, betul. Oh iya ya, yaudah. Karena gue tahu pemiliknya apik, akhirnya gue putusin nggak usah deh, kita bikin baru. Akhirnya ya udah, hari Sabtu beli. Ya udah hari Sabtu itu juga diantar ke bengkel mesin, ya kita urut lagi. Sampai sekarang belum selesai juga sebenarnya. Ntar lu belinya kapan ya Mas mobilnya? 4 bulan yang lalu. Wah itu mah kalau ngurut dukun patah sih udah lempeng kakinya kalau 4 bulan mah. Ini 3-4 bulan lalu deh. Gitu. Anjir. Masih tuh Mas. Sampai sekarang masih. Ya itu dia. Kemarin itu waktu gua ketemu Mas Rizwan kan motor si Transtopnya belum datang nyampe ke Indo. Nah sekarang udah nyampe. Karena udah nyampe, akhirnya si mekanik gue bikin kabel baru dulu nih sebelum dicolokin. Jadi dia bikin lagi, nanti setelah udah dibikin semua wiringnya, baru proses langsung masang-masang barang. Gitu. Nah proses sebelum gua kirim IMX itu PR-nya wiring untuk cabin dulu. Setelah cabin selesai, gua ikutin IMX dulu. Setelah dari acara IMX, gua lanjut power steering, wiring mesin, AC, kopling. Gila banget. Gila banget. Jadi yang kabin mobil nggak nyala kemarin? Yang di IMX nyala, tapi ya nggak bisa jalan sebenarnya, tapi nyala. Karena berhubung di towing aja Mas. Gila. Gini gue sih amazing sama pengrajin kabel ya gitu. Hebat lah, kalian hebat lah. Jadi kalau ngelihat kayak Mas Uji gitu yang di Bandung ya, bikin kabel. Tuh Edan tuh, cakep banget. Top lah itulah. Tapi sebenarnya IMX kemarin tuh sebenarnya iseng Mas. Jadi gue tuh cuman iseng daftar, gue pikir ya nggak, dia kan seleksi juga ya Mas ya. Gue pikir nggak lolos lah ya. Lolos ternyata. Baru ngejar. Baru langsung estafet tuh langsung Om Ricky, gue poder dong 2 hari bisa nggak gitu. Langsung beli aksesoris kayak gitu lah Mas. Nah si kabel ini berarti kan Transtopnya nyala kan? Nyala. Cuman dia kalau kita baca aturan mainnya harusnya cepat Mas. Kalau ini delaynya kurang lebih 9 detik. Lama. Oh buat nutupnya? Iya, buka tutupnya lama Mas, harusnya. Kalau udah hujan nih, udah mulai basah tuh di dalam ya, udah mulai pakai wiring. Ya. Beneran, udah mulai ngembeng nih di cup holder. Nyala sih nyala, cuman ya lama. Tapi nggak apa-apa lah Mas, Apa tuh? dibanding nggak nyala. Bener, cuman kan ya kembali lagi kita ngeliat kabelnya kemarin kan kayak wah, ini Kacau kalau sih. kebakar gimana ya Iya benar. gitu. Nggak, itu yang paling bahaya itu soalnya. Iya, makanya. Kalau untuk masalah ya, maaf ya, bukan ngenteng, tapi kalau untuk masalah kayak ini nggak bisa dibuka nih, ya udahlah. Korslet kebakar, amit. Nah, itu dia kan, apalagi sejarahnya kan Mas sudah tahu Iya. kan. Iya. Makanya baru tahu juga tadi kan, lihat wah gawat juga ya ternyata gitu. Akhirnya udah tuh, jadi setelah IMS kita udah ngurusin mesin AC. Nah AC juga kacau juga Mas. Kenapa? Selangnya udah banyak yang bocor, terus udah banyak yang di tutup-tutup, jadi harusnya ada sirkulasi udara di jumper gitu loh Mas. Akhirnya diulang lagi kemarin. AC Nah, AC-nya, oh enggak ya. Kalau AC itu akhirnya sharing dengan Estilo atau enggak? Estilo Sama. persis. Jalur-jalurnya, Jalur. selangnya. Sama. Oke. Gampang lah, maksud itu masih. Cuman kan yang agak repot kemarin wiring cabinnya aja. Sama Iya, ke bener. Transtop. Harusnya sama wiringnya. Mas nggak nyari wiring set dia. Mikirnya gini, jadi waktu itu ngobrol lagi sama pemiliknya, pemiliknya kan maunya yang terbaik ya Mas. Oke, kalau misalnya lu beli bekas, jaminannya apa bagus juga. Iya lagi anjir. Colok, kagak nyala juga. Pas dibuka jamperan juga. Nah, Ini dari sini jual ke sono. Jadi balik lagi ke sini. dia bilang, udah Mas, gue yakin lu bisa kok katanya. Udah, lu urut baru. Tapi gue butuh waktu ya. Nggak apa-apa gue. Nah, tipikalnya dia tuh udah enak waktu, duitnya juga enak. Jadi kerjanya nyaman banget Mas. Jadi ya udah kita mikirin satu-satu. Ya.
Cuman kan kadang-kadang kan ada orang yang buru-buru. Iya. Nah, buru-buru tuh yang kita nggak pasti udah tolak pasti dia. Iya. Nah, kalau dari 4 bulan beli pertama sampai sekarang si ownernya sih belum pernah duduk. Belum pernah duduk? Belum. Belum pernah duduk. Cuman bayar aja. Iya benar. Tapi progresnya tetap mobil akhirnya bisa jalan, Ya. harus nyala ininya. Itu. Akhirnya ya buat nyenengin dia kemarin tuh akhirnya gue buka katalog terus gue kirim ke dia. Ya, akhirnya ada semangat dia juga untuk yaudah mas beli tape gettersnya mas, beli ininya snowflake-nya beli mas. Iya. Ini udah komplit nih setirnya, udah komplit. Nah setirnya belum kita pasang karena aslinya dia kan ada airbag nih. Nah kalau kita pakai yang speknya dia Momo Anniversary Honda, si airbagnya jadi nyala. Nah itu yang kita masih galau tuh. Nah, makanya mau dipasang nggak ya, pasang nggak ya gitu. Kalau tape-nya sih udah pasti kita pasang. Nah makanya snowflake akhirnya yaudah kita pasangin snowflake deh, biar katalog. Biarpun pas dipasang snowflake banyak yang DM gue, kayak lu salah deh Bal. Itu kan harusnya buat EG Estilo. Ya gue sih balasnya cuman kirimin katalog aja. Tuh. Iya. Karena kan persepsi orang beda-beda ya mas ya. Mungkin orang taunya snowflake banyak di EG kali. Iya, karena commonnya ya di sini ya. Ini velg snowflake sini speknya berapa sih mas? Apa? Speknya? Speknya 15, lebarnya 5,5, ET-nya 40-an kalau salah deh. Nyemplung sih mas. 5,5. Iya. Satu velg yang lumayan diburu lah. Kalau untuk orang yang setelannya mungkin originalan atau sheer atau EG semua segala macam lah. Ini velg yang diburu selain si Fat 5 ya. Ya. Fat 5 tuh palang 5. Palangnya dopet gede, jadi bautnya nggak kelihatan kayak gini. Punya juga sih itu, tapi makanya mikir kemarin pakai yang mana ya gitu ya. Ya itu 2 velg yang diburu lah kalau mau jadi sheer bener spek yang paling tinggi. Antara Snowflake atau Fat 5. Nah, Mas Iqbal, pertama ngurusin wiring langsung. Iya kan, ngurusin wiring. Body saat dapat kayak gimana? Udah begini. Oke. Body kita belum sama sekali nyentuh. Oh, belum nyentuh nih. Jadi nyentuh. bener-bener as it aja nih. Udah, cuman dicuci aja nih, Mas. Oke. Dapatnya udah begini. Oke. Kalau mobil ini memang rencananya mau di-restore semua total. Restore total. Nah, berarti kan Mas udah mulai belajar nih dari mulai hunting barangnya, semua segala macam. Ngomongin masalah ketersediaan barang kita ngomongin dari body dulu deh. Mobil ini gimana Mas? Ini termasuk gampang Mas. Di Amerikanya banyak, di Jepangnya banyak Mas. Oke, malah lebih banyak spare partnya. Banyak. Kalau dibandingkan dengan CRX kakaknya dia yang SI. Oh iya, kalau itu mungkin memang mobilnya udah iya sih. Oh. Karena kan kita bangun yang kakaknya dia Mas. Waduh, dia kan juga ya mungkin nggak segila Mas Adi kemarin lah ya, Estilo. Cuman kan nyari barangnya si CRX juga kan kepala pusing juga Mas. Benar. Sekalinya ada, harganya nggak masuk akal gitu. Jadi ke pendingnya di situ sih Mas. Jadi barangnya kadang-kadang kayak kebetulan yang dia punya itu F8 udah glass top. Oke. Glass top, karet glass topnya udah rusak. Nggak ada. Harganya 27 juta. Males. Silen aja kali ya? Repet. Nakai. Masking tape. Plat. Udah. Bolong nggak bisa platnya. Makanya di situ ya untuk interiornya alhamdulillah udah full di SI, body partnya udah. Nah yang lebih lucunya lagi di SI itu tadinya kan mau ceritanya mobilnya mau keluar dari bengkel itu harus kayak pabrikan Mas. Tapi karena udah dihitung-hitung biayanya kayaknya sayang deh, akhirnya gue turboin aja deh kata. Malah tanggung ya? Yang lebih parahnya lagi mesin kan udah jadi nih yang B16 Type R-nya. Terus dia bilang, yaudah deh kita beli mesin B16 lagi aja untuk diturboin. Jadi mesin yang udah jadi ditaruh lagi aja. Ya karena mesinnya itu high com susah diturboin. Ya, akhirnya dibeliin lagi. Nah mungkin menurut gue mungkin dia udah nggak sabar akhirnya dia beli ini aja deh. Oh, nah tapi barang yang sejauh Mas belanja nih udah dapat apa aja?
Ini handle udah ganti, terus speedometer, terus panel AC, terus yang lock tangganya, terus untuk interior itu sama jok setir, tapi joknya belum dipasang. Nah, jok mau di originalin. Ya, untuk interior sih itu dulu. Kalau luar mas? Luar kita belum ada. Belum ada yang belanja. Maksud gua kan, gue pikir kayak mas udah lihat nih. Tapi barang-barang ada semua. Lampu ada. Karet kaca, karet transtopnya. Nah, karet transtopnya belum cari karena ini masih bagus mas. Oke, soalnya kan ini kan buka tutup ya. Ya. Buka tutup itu lebih beresiko dibanding kaca yang mati menurut Betul. gua. Karena dia nge-flex, mulai nutupnya bener, karetnya mulai getas, rembes. Harus sama-sama lembek lah dia itu. Jadi pertimbangan pertama kali beli mobil ini ya terutama karetnya juga sih mas. Yeah. Karetnya belum ada yang robek dan masih berfungsi normal, balonnya masih oke semua. Tapi kalau karet kaca depan gitu mas? Karet kaca depan masih ada. Sama kayak apa nggak? Enggak, Estilo beda. Beda? Beda. Gitu. Estilo lebih panjang, ini lebih pendek. Oke. Lampu depan gitu mas? Lampu depan masih ada. Masih ada baru? Masih ada baru. Kalau body parts? Body parts Bumper gitu segala ada macam. mas, tapi ya tetap second ya mas ya. Oke. Nos- Kalau baru nggak ada? Nosnya kita belum coba cari untuk nos. Tapi kemarin tuh karena gue butuh fog lamp untuk kan tipenya dia ada yang sir yang udah berfog lamp. Nah gue akhirnya kan nyari yang fog lampnya mas. Gitu. Jadi rencana tuh mau rubah ke pakai fog lamp. Itu aja sih kalau body, sisanya nanti restorasi aja. Ya berarti kan karet-karet baru tuh mas. Baru. Nanti semua. Udah ada semua tuh. Maksudnya ada yang jual? Ada. Ada. Masih lengkap lah ya? Masih lengkap. Nggak sesulit Prelude kali ya mas ya? Iya. Gua kemarin bangun Prelude kayaknya last continue deh kayaknya. Udah nggak ada yang jual kayaknya deh. Kalau interior, yang tadi mas cuma Interior ngelengkapin ada, barang standarnya jok mas ada, ya? jadi console box gue udah beli. Console box itu kan awalnya udah pecah, jadi belinya udah pecah, terus kita repaint tapi kurang maksimal, akhirnya kita beli aja lagi. Nah, sama jok 2 standar. Speedometer, karena speedometernya kemarin udah kita coba benerin nggak bisa, akhirnya kita beli aja deh. Tapi berfungsi sekarang speedometer? Berfungsi. Ya. Nah sekarang panel AC-nya udah berfungsi juga. Tadinya nggak? Nggak. 4 doang, angin apa 1 doang? Spoy aja. Spoy aja. Pecat nggak ada yang berubah, anjing banget. Spoy jadi lampu doang, ambient slide anjir nggak ada fungsinya. Iya. Berarti sekarang speaker audio sekarang udah nyala ya mas ya? Udah nyala, cuman yang masih standar aja. Iya, tapi ada hiburannya lah minimal. Ada hiburannya. Gitu. Interior wiringnya nggak ada juga, gimana lah urusannya. Gitu. Nah, itu interior tadi sama body udah kita bahas. Masalah kaki-kaki. Mobil ini kaki-kakinya sama nggak mas sama Estilo? Kurang lebih sama mas. Kemarin ganti coilovernya pakai punya Estilo punya. Oke. Arem-arem? Armnya kayaknya sama deh mas ya. Belakang juga sama? Belakang tuh. Gue belum kesana ya mas ya, jujurnya gue belum pernah. Cuman kemarin itu gue beli coilovernya aja mas. Harusnya sih kalau coilover sama. Harusnya Kan sama. depan belakang coilover berarti ya? Harusnya sama sih. Harusnya jurusannya sama. sih. Gitu. Enak nggak dipakai coilover Estilo? Lebih empuk, lebih keras? Oke lah. Susul lah ya, karena gue nggak terlalu bikin terlalu keras ya mas ya untuk tense. Tapi kayaknya, oh dia pakai apa mas? Tense. Pakai ten ya. Kayaknya beratnya nggak seberat Genio kali ya. Mungkin Tapi ya? tetap kalau dikerasin, kemarin sempat gue kerasin tapi ya sakit juga mas. Iya. Enggak maksud gue sih berat si mobilnya nih kayaknya lebih enteng. Lebih berat dibanding Estilo. Nggak seberat si Genio. Tapi kayaknya lebih panjangan dia daripada Estilo deh mas. Betul. Makanya lebih berat dia. Lebih berat dia tapi lebih enteng dibanding Genio. Karena kalau sama Genio nih, ini tapi kayaknya bagasi Genio akan lebih berat gitu. Ini si mobil unik banget ya. Ini kalau ngeliat sama Genio belakangnya tuh atapnya jauh lebih turun, lebih ke bawah karena dia coupe kan. Itu pintu, cakep banget. Yang bikin. Lampu depannya kayak Vario tapi dikecilin. Nah, lampu belakangnya menurut gue paling mirip sama Vario kayaknya mas. Iya. Vario Iya. 96 kayak. Ya mungkin apa Vario lampu-lampunya yang 96 mengintip dari sini ya. Lampu depan mirip loh, tapi cuma dikecilin doang lampunya. Lampu belakang. Tapi gue pernah lihat ya mas ya, pernah lihat Del Sol dibangun di bengkel mana, gue nggak tahu ya, waktu udah lama juga sih.
Belakangnya dirubah pakai Vario. Pantatnya, Lampunya. lampunya. Gue nggak tahu dia Susah kali nyari susah, lampunya. Tapi Iya benar. tapi ya karena gue Kan kayaknya mirip dah. Pasang. tapi kalau semenjak punya mobil ini kan kita browsing ya Mas. Iya, ya? iya, iya. Gampang Mas. Di sini kali Mas nyarinya susah. Iya, kan kalau udah punya mobil begini pastinya kan Iya sih. Udah nyarinya. Atau enggak ada dana itu Mas. Oh mungkin kali Udah ya, Mas. habis gitu. Tuh masih ada. Nah itu yang repot Mas, pengen punya mobil bagus, tapi pas jajannya bingung. Iya. Yes, sulit sih. Sulit Memang- tuh, Mas. Memang harus disesuaikan dengan waktu ya. Waktu juga harus ada gitu. Waktu harus ada. Gitu. Nah yang lebih asik ya lagi nih, ya nggak tahu lah ya, emang lagi. Gue juga nggak tahu nih mobil sebenarnya auranya apa ya. Soalnya menurut gue ini kan mobilnya di iklan udah lumayan lama ya Mas ya, waktu sebelum gue beli. Gue cuma bertanya gini, kenapa ya pas gue pegang ataupun udah gue beli, kenapa penawarannya banyak gitu Mas? Oh iya. Ya. Gue udah berdiri lumayan nih angkanya Mas. Nanti gue bisa kasih lihat deh angka penawaran orang mau ambil di mobil. Tapi nggak dijual motornya. Nambah dikit mungkin dijual. Gue pikir mau diterusin tadinya. Ya tapi dengan komitmen ya gue bagusin. Pokoknya lu bayar mobil udah bagus. Gitu. Ya penawarannya menggiurkan Mas. Iya. Menurut gue mungkin siapapun yang ditawarin begitu goyang Mas. Iya. Gitu. Iya, tapi sampai jadi dulu. Ya gitu. Kalau kaki-kaki selain coilover apa aja Mas yang diganti mobil ini? Masih coilover doang Mas. Sisanya semua masih bagus. Kaki-kaki semua masih bagus? Masih bagus. Busing-busing gitu segala Masih macam. bagus. Sama nggak sama Estilo? Karena gue masih bagus dibilang sama tukang kaki-kaki gue, akhirnya gue nggak mau nanya aja Mas. Oh Nggak mau. iya. Cuman kalau coilovernya yang pertama kali gue dapet, emang udah ngayun. Oh iya mati. Nih gue lihat juga piringan depan udah ganti nih. Kalau gue nggak tahu udah diganti apa dibolongin. Harusnya Kayaknya diganti. dibolongin sih Mas. Dibolongin. Kayaknya dibolongin. Bagus. Lebih baik ganti aja ya teman-teman ya. Dibanding dibolongin sih. Karena Ya. kan masa dari si besinya kan jadi berkurang ya Mas ya Betul. jadinya ya gitu. Nah itu sih jadinya sih. Gue juga sebenarnya tidak setuju sama piringan yang dibubut. Gue juga kemarin ngomong karena si tebel dari ya, tapi ada hitungan memang karena disc brake itu ada tebelnya juga. Kalau gue lebih mendingan ganti aja deh karena udah kekikis dibubut lagi, takutnya berkurang dari minimal dari si piringan itu nyebabin jadinya bahaya sama yang impact yang langsung geter. Kalau karena dia lebih gampang buat bending ya, lebih gampang buat peang gitu. Betul. Karena lebih tipis karena dengan suhu panas semua segala macam, jadinya ngeri gitu. Nah kaki-kaki berarti Mas cuman ganti coilover, velg, ten spoke, snowflake sama Ban. Yokohama Aqua Neovan yang di 08R nih ya? Ya. 205? 205. 205 50 15 benar. Nih Mas, sorry, potong. Nih. Gila. Boleh lah, untungnya udah. Gua rasa Ya, goyang lah. Goyang ya benar, goyang lah. Itu goyang lah. Nah, selain dari tadi transtopnya semua segala macam Mas, ngomongin masalah mobil ini, kan Mas sudah tahu dari Eka, dari EG gitu segala macamnya. Dari mulai apa bedanya sih mobil ini sama mobil yang tadi? Taruhlah yang paling dekat sama Estilo deh. Apa bedanya? Apakah driving feeling-nya berbeda? Apakah riding position-nya berbeda? Apakah lebih kedap atau apa? Malah apa gitu Mas mobil? Kalau dibilang lebih kedap, pasti lebih kedap Estilo ya Mas ya. Oh iya? Iya, karena kan nih bicara umur juga ya Mas ya. Si presan atapnya kan pasti ada bunyi kreok-kreoknya pasti ada Mas. Oh iya, karena dia nggak jadi satu plat kayak Estilo gitu. Oke. Gitu kan kacanya frameless lagi ya Mas ya. Iya. Ya kalau dibilang nyaman, mungkinnya lebih nyaman Estilo kali ya Mas ya. Lebih nyaman Estilo? Menurut gue ya Mas ya. Oke. Menurut gue.
bicara mobil bagus ya. Jangan bicara mobil bahan mas, bicara mobil bagus. Tapi gue juga nggak tahu ya kalau ini mobil udah perfect apa lebih jauh lebih enak Estilo. Tapi kalau dengan perbandingan karena dia kan punya Estilo 2 perfect menurut gue mas, kedap. Jadi gue compare pasti sama mobilnya dia juga nih. Ya kalau dibandingin mobil dia yang Estilo sama ini ya masih jauh ini mas. Masih kurang inilah ya, kurang se-perfect Estilonya dia. Tapi nyetirnya semua segala macam. Nyetirnya enak mas. Kayak Handlingnya lebih ke sedan atau lebih ke hatchback? Karena kan mobilnya kan tanggung ya. Ke pickup menurut mas. gua. Ke pickup. Kenapa bang? Rasanya kayak bawa mobil pickup aja. Anjing ke mobil pickup, nggak bisa mundur lagi kayak 2000 ya. Tapi untuk handlingnya? Handling enak. Enakan sedan atau hatchback? Sorry, ini lebih ke sedan atau lebih ke hatchback? Ke sedan ya mas. Lebih ke sedan? Enak sih ya kalau kita buka si Transtop, kaca belakangnya kebuka, samping kebuka sih. Ya kalau gengsi ya gengsi ini sih mas. Iya. Dibandingin Estilo ya. Iya jauh lah. Iya. Tergantung orang lihatnya di mana aja sih mas. Iya. Kalau mesin mas, ini mesin lu diapain aja? Mesin kemarin tuh sempet turun setengah. Oke. Abis itu water pump, terus ganti water pump, terus cek mesinnya turun setengah, tapi alhamdulillah nggak apa-apa mesinnya. Terus ganti open filter, sisanya ganti radiator. Radiator sama bocor. Dapatnya udah Koyorat. Sama Estilo? Sama? Sama. Bracket-bracketnya semua sama? Oke. Tapi dapatnya udah bocor, akhirnya ganti. Udah sisanya headnya gue powder lagi sama Rex wheel. Baut-bautnya gue beliin baru dari Honda. Sisanya ya sunblast gitu-gitu aja mas. Mesin apa sih mas dapat? B16 B16A. Ini cuman di refresh bawahnya. Di refresh atasnya malah, bawahnya enggak? Enggak. Karena mesinnya masih aman banget. Jadi ini mobil sebenarnya permasalahannya kabel doang mas. Sisanya semua mobil masih enak. Mesinnya masih oke. Ya kecuali kopling ya. Kopling itu kemarin si flywheelnya yang udah oblak. Jadi karena dia oblak, dia makan si kampas kopling akhirnya. Oke. Akhirnya ada yang kemakan, ada yang enggak. Akhirnya ya udah flywheelnya kita ganti, kampas koplingnya kita ganti. Iya. Tapi mesin aman semua. Kalau mesin cakep. Cuman ya teman-temannya kayak wiring, kayak gitu-gitu aja mas, kabel-kabelnya aja sih. Teman-temannya wiring. Masalahnya emang satu, wiring emang. Itu doang masalahnya. Itu tapi doang. tapi wiring mesinnya juga sama errornya. Error. Sama, bikin baru lagi. Berarti apapun yang kabel dia ya urusannya. Iya. Ada masalah apa sih karena orang yang sebelumnya pun udah dapetnya kayak gini gitu loh. Jadi gue juga nggak tahu nih mobil ini awalnya itu kenapa, sebelumnya tuh nggak tahu gue. Tapi 2 orang sebelum Mas Iqbal. Iya. 3 orang malah. Iya. 4 orang malah. Iya itu sama. Masalahnya wiring gitu loh. Jadi awalnya mobil ini tuh mungkin kayak kabel nih krek gitu kali ya. Colok lagi. Nggak nyala, udah gitu, habisnya udah kasih ke orang berikutnya, begitulah jumper. Source powernya nih nggak seharusnya gitu jumper. Kalau nggak jumper tuh gitu teman-teman, misalnya lewat sini nih udah nggak tahu nih nggak nyala nih, cuma tinggal cabut, bukannya ini yang diurut, nggak cabut, colokin langsung kaki biar ACC langsung nyala. Karena kan ada beberapa yang memang ACC nyala, sebenarnya nggak lewat ACC gitu loh, dia lewat jalur beda gitu. Tapi toh kalau orang yang bongkar-bongkar aja kan saat ACC itu baru bisa nyala, udah tembak aja ke ACC listriknya gitu. Jadi masalah paling berat itu doang sebenarnya. Ya, sisanya sih gue dapat mobil ini sih cakep aja sih mas. Iya. Terus gue melihat ada beberapa yang bisa substitusi dengan Estilo gitu ya, kayak Sen ya. Sen fender sama Bisa pakai yang flat. Gepeng, yang flat. Terus inner fender. Ya, karena mobil ini waktu itu sempat inner fendernya copot di jalan, disentul, gue ingat banget disentul inner fendernya copot, terus orang yang punya nih 2 orang sebelum Mas Iqbal nih
Gue bilang, inner fender copot kan, kelindes ya. Berapa orang, terus dia dengan kotor-kotor gitu, ngambil tangan, susah banget nih inner fender, masih ngebagasi, glok gitu. Tangannya kotor, kenapa lo? Gue bilang, tangan gue kotor dah, abis main inner fender, anjing sayang banget inner fender gue, udah kelindes, gue bilang. Udah buang aja, gue bilang gitu kan, tadinya gitu. Terus dia bilang, Wan gak ada yang jual, Wan di sini Wan. Gitu. Buka bagasi, set gue buang inner fender. Anjing kenapa dibuang inner fender gue? SR3 bangke banyak di toko, gue bilang udah beli baru aja. Ya kan kayak handle door lock-nya dia SR3. SR3 juga, iya. Tapi kan orang udah ketakutan sendiri ya, betul. karena melihat mobilnya memang sangat amat jarang di Jakarta ataupun di Indonesia gitu ya. Sama dengan jarang spare partnya juga. Ternyata memang kalau untuk kayaknya tuh 90-an tuh banyak sekali mau mobil yang sharing platform gitu. Betul. Kayaknya untuk menghemat untuk biaya produksi mereka juga. Jadi ini bisa dipakai di sini, dipakai di sini, kan produksi cuma satu, gitu. Bisa memenuhi beberapa mobil yang mungkin platformnya mirip-mirip, gitu. Salah satunya adalah si Independer. Dia Independer udah jelek banget teman-teman ya, udah kelipet sekali, kelindes 2 ban, ya kan, keseret ke belakang, habis itu dipungut lah sama dia dengan kotor-kotornya gitu. Ya. Gue bilang gue buang, gue buka bagasinya, gue liat kode parcel, gue buang, ngomel anjir. Gila lu nggak boleh dibuang, nggak ada yang jual nih. Tapi ini loh mas. Tapi liner fender yang baru sekarang dari Honda, menurut gue ya masih kurang nggak kayak yang asli loh mas. Gue udah beli, cuman belum gue pasang, cuman kayak plastiknya beda ya. Biarpun kita beli yang asli. Oh iya, tapi kan lebih baik mas plastiknya. Betul. Dibanding plastik yang sudah kemakan umur, kelindes 2 ban sama keseret mobilnya. Jadinya mendingan gue buang fendernya. Aduh, mau pakai. Soalnya baru beli kan gue liat, gue ketipu nggak ya gitu. Kok gini ya bahannya sekarang gitu. Tapi part number gitu kan. Iya. Tapi ya udah deh, ntar aja deh. Jadi rencana kan nanti ya udah selesai mesin semua kabel-kabel ya baru kita pasang lagi gitu kan. Kayak LCA-nya kita ganti dulu. Ya jadi mungkin karena bodinya yang aneh, jarang, orang jadi tuh orang jadinya takut lah gitu. Ya. Padahal persamaannya banyak. Ada beberapa lah persamaan yang menurut gua kayak handle bener, sen fender, inner fender, terus AC tadi, kaki-kaki, berarti kayak lower control arm, LCA bawah tuh kayak Estilo ya? Estilo. Oh iya benar udah Estilo semua, subframe berarti Estilo, berarti bawahnya nih Estilo nih. Estilo. Kayaknya size bawahnya, tapi gua nggak tahu nih, maju ke belakangnya. Oh sama sih kayak Estilo, mas. Apa lebih panjang ya? Ya gitu. Kalau panjang pasti lebih panjang mas. Lebih panjang ya? Lebih panjang. Lantai. Lantainya lebih panjang mas. Lebih panjang. Karena gua udah comparein ke Estilonya. Oh lebih panjang. Lebih panjang. Oke. Gitu. Iya. Ya enaknya kan dia punya Estilo jadi samain dulu gitu. Iya benar. Berarti ini mesinnya B16 memang sudah aslinya. Ya itu dia, karena ini resmi ATPM akhirnya ya udah nggak basa-basi lagi mas. Pokoknya lihat langsung tuntas bawa pulang hari itu. Iya. Gitu. Berarti kalau si Dalsol ini sendiri kan Estilo ada yang mesinnya D-series, ada yang mesinnya B-series. CRX juga ada yang mesinnya B-series, ada yang mesinnya B-series. Kalau Dalsol ini, apakah ada mesin D-series? Enggak mas, nih sepengetahuan gue ya mas ya, di Indonesia itu ATPM itu kalau nggak salah ada 5 mas ngeluarin. 3 itu bermesin Jetsi Matic. Oke. Jetsi DOHC, SOHC? DOHC ya? DOHC yang Wonder? Oh enggak, SOHC. SOHC udah yang ke IF. Iya. Nah satu ini ATPM ngeluarin B16 dengan manual. Oh, ZC DOHC juga di IF ada? Ada. Iya kan? Ada. Tapi ini bukan ZC DOHC, bukan. ZC SOHC Matic. Okay. Nah, itu sepengetahuan gue yang keluar di ATPM. Cuman barangnya gue nggak tahu itu di mana. 2 unit 3 series. Nah yang satu ini gue nggak tahu nih. B series atau D atau Jetsi. Oh iya. Nah kalau D udah nggak mungkin mas ke dia. Dia kan Jetsi. Iya. D itu kan paling udah dirubah deh. Gitu. Begitu juga dengan oh ya kalau yang CRX kakaknya dia ada D ya. Iya. Ada D, baru B. Iya. Tapi Jetsi juga ada dia. Jadi gitu. Ini keluarnya dengan setahu Mas Jetsi Matic yang di sini, yang keluar di sini ATPM. Ada. Iya kan? Jetsi ya, Matic. 3 ada. Ya. Kalau ini
B16 manual atau B16 Matic tadinya? Manual. Manual? Di fakturnya semua manual. Oke, soalnya kan ada kayak Sear tuh yang Vario, siap. itu keluarnya hanya Matic. Matic, betul. B16 tapi hanya Matic. Betul. Gitu. Jadi kebanyakan Vario itu adalah SOHC kan, Betul. biasa nih Vario biasa. Nah Vario Sear ini sebenarnya ada juga di sini yang surat lengkap, gitu. Punya tapi, satu juga mas. Iya, nah itu kan berarti B series tapi Matic. Matic. Gitu. Jadi ini nih sebenarnya mesinnya sama kayak Vario B16A, tapi yang ini manual. Itu gue juga bingung kenapa Sear hanya keluar Matic ya, kenapa nggak ada manualnya gitu. Tapi kan kalau Sear Vario itu kan mesinnya B16 juga ya, Matic. Tapi kan opsional interiornya juga beda kan mas? Iya, nggak, maksudnya kenapa nggak mereka ngeluarin yang manual gitu. Dan sedangkan Civic itu kan lebih terkenal dengan Manual. spiritnya lah. Spiritnya buat anak muda segala macam gitu-gitunya. VTEC-nya. Iya, kenapa dia nggak ngeluarin yang manual gitu. Dan sedangkan semua yang ada di sini kalau Sear itu udah pasti Matic. Iya, betul. Gitu. Nah makanya gue tanya ini aslinya manual atau Matic? Manual. Ternyata memang lahirnya manual. Nah itu tadi dia. Tadinya ada was-was juga mas, karena pengalaman sebelumnya beli Vario, mesinnya B, gearboxnya D. Jadi pas ganti kemarin itu, gue was-was juga mas, nih asli gearboxnya B atau enggak sih? Akhirnya alhamdulillah kebenaran gearboxnya B 8 bolongan. Kalau D dia 6 kan, kalau B dia 8. Iya, soalnya memang gue juga kemarin mau beli Vario, mesinnya B, ya itu gearboxnya D. Jadi itu pasti nggak enak. Betul. Karena finalnya beda, semua segala macamnya beda lah gitu sama B series. Jadi memang itu kalau orang ngomongnya itu cara hematnya lah, karena mesin Cuma kayak nanggung ya mas ya? Dapat speednya tapi kan nggak didorong sama ininya ya kalau gearboxnya nggak dirubah ya? Iya dong. Jadi powernya transfernya nggak 100% gitu mas. Iya makanya sayang nanggung banget gitu. Sama ya mungkin karena gearbox B series sudah mulai kayak toy ya harganya gitu. Jadi orang mungkin yang penting mesinnya aja lah terlihatnya gitu. Untuk kontes lah, untuk apalah kayak untuk kepentingannya pribadi mereka lah pertimbangannya. Tapi ya itulah jadinya nggak maksimal. Bisa dipakai bisa. Mekanik gue juga ngomong bisa, tapi ya nggak maksimal gitu. Benar, pengalaman gue juga kan waktu itu beli, ya itu gue bilang tadi beli Vario B series tapi gearboxnya pasti D series. Gitu. Makanya kemarin tuh hati was-was juga. Aduh, ini bener nggak ya asli gearboxnya dia gitu. Ternyata ya alhamdulillah benar. Gitu, masih berarti benar-benar ATPM ya udah masih nempel di sini semua gitu mas. Perkaranya kemarin flywheelnya aja udah gitu. Iya cuma tinggal. Dan itu flywheelnya sama dong sama kayak gearbox B series kan normalnya kan. Iya jadi. Lebih mahal flywheelnya daripada kampas ya. Oh iya? Ya karena kampas banyak pilihan kali mas ya. Enggak mas, standar. Aku beli barang standarnya. Oh ya? Kalau racing ya udah pasti mahal ya. Iya. Ini emang diperuntukkan untuk kampas koplingnya standar, flywheel B series, gitu. Oke, waduh, kok lebih mahal flywheel ya daripada kampasnya gitu. Dibanding kampasnya. Tapi mas, ininya mas. Agak nakan. Nah, dibalik, balik. Nah, oke. Terus. Ya udah, akhirnya ya beli flywheel juga. Sekalian tuh ya udah enak lah. Jadi transfernya bener, rollernya enak karena mobil atau motor yang kendaraan yang koplingnya habis biarpun bisa dipakai nggak enak transfernya nggak 100% gitu loh, sayang sekali gitu loh. Tapi ya ini berarti mobilnya dalam keadaan utuh ya mas. Nah kalau ngomongin masalah body, apakah mas sudah cek kayak ada karat apa enggak, apa ada apa segala macam, karena mobilnya niatnya mau dibangun kan. Apakah pernah udah dicek mas itunya? Udah, aman semua? Adalah korosi dikit. Di mana mas kalau dia korosinya? Talang lisplang. Lisplang. Oke. Masih wajar sih. Ya kalau ini kan angkatan Estilo ya. Estilo kan selalu di belakang tepung belakang tuh mas. Ya. Di bawah lampu. Tangki bensin. Di bawah lampu, bawah tangki bensin semua ada di situ. Gitu. Nah ini malah enggak. Ini di bawah. Di bawah lisplang. Oke. Berarti cuma masalah dari buangannya aja mungkin mampet ya mas ya. Itu gampang lah. Lantai aman semua. Aman. Nah itulah Honda di atas tahun 90. Gue bisa bilang Nova itu masih berkutat melulu dengan karat. Betul. Di atas di angkatan Gen 5 ini kan masuknya Gen 5 ya teman-teman. Itu Honda kayaknya sudah memperbaiki kualitas platnya. Jadi nggak sekarat
abang-abangnya. Iya betul. Nova, aduh. Nova kalau nggak siap-siap Pacific, aduh. duit mah capek. Itu tuh permasalahannya kayaknya ada itu tuh salah aja. satu hal yang menghantui juga tuh dari si platnya. Kalau Gen 5 apapun berarti sama ini. Karena platformnya juga dari Gen 5 ini juga harusnya masih aman karatnya. Masih aman. Setelah itu Vario baru disemurin lagi tuh sama Honda. Menurut gue Vario tuh jarang banget karatnya. Betul, jarang banget. Sangat jarang karatnya gitu loh. Dibanding kalau Estilo ada yang tepung belakang Tepung, mas, iya. tuh selalu gue mungkin Deck tuh biasanya. 6, gue punya 5-nya karat semua lah. Dari 6. Nah tapi kan banyak juga tuh mas, makanya kadang-kadang kan orang mungkin bangun Estilonya nggak totalitas, jadi akhirnya ya bertahannya cuma sebentar, sebentar, keropos lagi. Jadi akhirnya banyak yang nggak seger kalau menurut gue sih mas ya. Tapi banyak juga yang jualnya mahal ya. Iya, kalau itu iya. Kalau itu iya jelas kalau itu. Karena memang kalau gue lihat juga sampai sekarang ya naik terus gitu harganya. Iya. Ya memang. Ya kalau punya duit 200 ya mendingan beli Estilo mas. Iya, nggak dapat juga 200. Iya, tapi tetap ada PR-nya. Iya, banyak kalau itu bukan ada, banyak hati-hati ya teman-teman. 200 beli Estilo banyak PR-nya. Gue jamin Pasti, kalau itu, gue pasti, jamin. ya. Kalau itu gue jamin, kalau itu gue jamin. 2,5 ke atas deh, iya, masih agak aman. Masih oke lah, masih oke lah buat step pertama. Nah itu banyak lagi tuh stepnya ke atas. Ya, gue juga lihat Estilo di angka 200 juga masih, dandan ya. Iya, iya, masih. Ya gitulah. Tapi ya itulah makanya gue bilang kan nggak ada yang tahu juga gitu. Iya. Jadi kalau ngomongin masalah itu, ya memang mesti pinter-pinter sih. Ya tapi mobil tua ya emang harus siap duit ya mas ya. Betul, itu gue setuju. Makanya sebelum duit sama itu sih tadi punya knowledge buat kayak ini kayaknya sama ini. Itu kan membantu banget sama kalian. Karena yang pertama tuh ya mungkin ya kalau mau mobil aneh ya mas ya, khususnya ya kayaknya yang pertama kali kalian mesti itu adalah knowledge dulu, pelajarin dulu sama apanya, mungkin jadinya kalian jadi nggak kayak ngapain ya gue beli ini, nggak ada sesalan kayak gitu, menurut gue sih mas ya. Jadi setelah itu tahu mau diganti apa, tapi kalau namanya mobil second, semua mahal ya kalian beli mobil second pasti ada PR-nya. Pasti. Kecuali kalau mobilnya kayak baru, betul dibikinnya, oke itu oke lah. Tapi kan angkanya juga pasti sesuai mas. Iya, iya kayak sesuai. Jadi kalau misalnya mobil kalau second dapat mobil yang lah. tua perfect udah pasti harganya Menyesuaikan. Karena yang dibeli adalah bukan barangnya doang tapi waktu sama risetnya. Betul. Nah itu juga mahal gitu. Jadi Mas Iqbal nih mobil ini nextnya selain tadi penawaran itu diokein ya, bakalan mau diapain? Mau di restore semua total atau malah mau dijadiin original lagi seperti katalog atau malah mau di custom? Maksudnya di custom dalam arti gini, ya ganti velgnya yang nggak Honda, misalnya ya Mas ya, misalnya pakai kan udah pakai Recaro segala macam, atau mau gue mau setelannya kayak ini segala macam, atau mau dibikin kayak original kayak balik lagi ke original mas. Balik lagi ke original semuanya. Berarti nanti nextnya akan dibeliin barang-barang baru semua segala macam gitu ya Mas. Tapi ya tergantung penawaran tadi yang kan beda selisih dikit nih. Iya. Dealnya nggak tahu deh. Iya, mantap. Kalau memang deal di angkanya yang si Ombas, ya mungkin dijual kali mas. Tapi kalau enggak ya dibangun. Iya benar. Gitu, tergantung deal aja. Iya benar. Jadi buat teman semua yang lagi nonton ya itu yang tadi pesan dari gua sama dari Mas Iqbal ya Mas ya. Kalau mobil second tuh jangan ngarepinnya yang bagus banget gitu ya, tergantung angkanya. Tapi harus ada tapi tetap kalian harus megang budget lah. Benar, harus megang budget, ngerapihin gitu loh. Dan mudah-mudahan masih jadi teman-teman juga nggak takut gitu pakai mobil second jadinya, atau yang masih ngerintis segala macam. Gak apa kok, itu serunya di situ, ngumpulin barangnya semua segala macam, belajar, tapi yang minimal punya basic knowledge-nya. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan kontennya. Nah nanti kalau misalnya sudah semuanya, nanti kita ketemu lagi Mas Iqbal, nanti jadinya dibangun atau dijual. Gitu. Karena tadi penawarannya kayaknya sangat amat menarik, jauh dari belinya jauh. Jadi wajar aja kalau orangnya akan goyang karena penawaran itu. Mas Iqbal, terima kasih banyak ya. Ya, makasih banyak Mas Rizwan. Nanti kita bisa ketemu lagi. Buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya Indonesia. Jangan lupa juga buat datang di year end meetup kita di bulan Desember teman-teman. Kenapa? Karena di bulan Desember itu kita akan mengundi si Honda Jazz GK5 itu. Gitu. Jadi kalian datang sekitar
Tanggal berapa kita besok? Tanggal 21 ya? 20 atau 21 ya Desember. Tempatnya nanti kita akan umumin di Instagram Media Indonesia. Ya langsung datang, kita akan, nah bedanya sama Morning Drivers Club yang biasanya adalah year-end kita akan adakan insya Allah di sore hari teman-teman, dari sore ke malam. Jadi kalian bisa chill sambil bawa bangku sendiri, sambil ngobrol-ngobrol ataupun kenalan sama teman-teman sesama otomotif entusias. Gitu. Terima kasih banyak yang nonton, terima kasih banyak Mas Iqbal. Sama-sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.